Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar acara tasyakuran sebagai bentuk ungkapan syukur atas penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang diterima institusi tersebut. Acara diselenggarakan di Rumah Jabatan Kapolda Sumsel dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi luar biasa dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pengabdian kepada masyarakat. Polda Sumsel dinilai berhasil menunjukkan kinerja yang unggul dalam berbagai aspek pelayanan publik dan penegakan hukum. Kapolda Sumsel dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, serta menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polda Sumsel. Ia juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan profesionalisme kepolisian di wilayah Sumatera Selatan. Polda Jawa Barat menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI dalam rangka agenda resmi penyusunan dan penguatan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana. Rombongan disambut oleh Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dalam sambutannya, Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi 3 DPR RI dalam mendengar langsung kondisi di lapangan dan menjaring aspirasi dari institusi penegak hukum serta kalangan akademisi. Ia juga menambahkan Polda Jabar siap memberikan masukan substantif berdasarkan praktik empiris di lapangan, termasuk dinamika penegak hukum, kendala teknis, dan kebutuhan normatif yang perlu diperhatikan dalam revisi regulasi hukum acara pidana. Wakapolda berharap hasil dari kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan institusi penegak hukum, serta mendorong terbentuknya sistem hukum acara pidana yang telah responsif terhadap kebutuhan keadilan dan transparansi. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penyampaian aspirasi dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNNP, serta akademisi yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan RUU oleh DPR RI. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Pordi TV. Berikutnya, pemirsa, Divisi Humas Polri ikut serta dalam rapat koordinasi teknis Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Kemenko Polhukam pada Kamis 3 Juli 2025. Forum ini diikuti oleh unsur TNI Polri, perwakilan pimpinan kementerian dan lembaga instansi di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan komunikasi publik merupakan langkah strategis yang menciptakan berbagai macam dampak atau disebut dampak multiplayer yang meliputi pemulihan ekonomi dan citra internasional. Namun tidak kalah pentingnya komunikasi publik juga merupakan langkah profesional untuk menghasilkan kepercayaan publik termasuk kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Nah, ini menjadi langkah penting. Maka langkah konkret yang kami lakukan di Polri dalam komunikasi publik ini harus memiliki langkah-langkah komunikasi publik yang multiplier. Artinya tadi sudah disampaikan dari Pak Sesmenko terkait dengan perekonomian. Begitu adanya penindakan, penegakan hukum, pembinaan terhadap premanisme, maka ada multiplier terhadap aspek lainnya. Nah, harapannya adalah secara komunikasi publik juga bisa memberikan multiplier. Multiplier yang sifatnya nanti ada efek deteran. Yang pertama, dalam proyeksi untuk preemptif. Proyeksi preemptif ini juga harapannya adalah memberikan multiplier ketika negara atau bangsa ini hadir untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi oleh premanisme. Ini juga terdengar oleh dunia internasional.
Di sisi lain, Divisi Humas Polri terus mendorong Kabid Humas Polda Jajaran untuk aktif memberikan informasi publik melalui desk terpadu. Hal ini penting untuk kanalisasi isu di daerah rawan. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menegaskan, Divisi Humas Polri rutin melakukan evaluasi dan monitoring. Berdasarkan monitoring harian, sentimen positif publik terhadap Polri dalam desk premanisme dan desk tenaga kerja telah melampaui 50%. Tadi sama Pak Deputi melakukan monitoring, kami juga melakukan monitoring harian. Hari ini saja sentimen positif terhadap khususnya yang kami lihat di media online 50% positif terkait dengan adanya desk premanisme dan kemudian desk tenaga kerjaan Polri ini ada multiplier. Kemudian juga yang ini menjadi sorotan positif. Kemudian untuk media sosial 60% positif untuk hari ini. Terkait dengan Polres Metro Depok mengamankan oknum, terus kemudian Polri juga kemarin Pak Kapolri menyampaikan 13.430 preman sepanjang 2025 ditangkap dan 3.382 orang menjadi tersangka. Ini langkah-langkah positif diksi untuk memberikan kepercayaan publik sebagai akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas dalam persaingan dunia regional, dalam persaingan investasi untuk juga pemerintah. Polri melalui Divisi Humas Polri terus berkomitmen untuk mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, humanis, dan akuntabel. Hal ini dipandang strategis untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta stabilitas nasional di mata dunia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Polres Palopo laksanakan upacara Koprapot kenaikan pangkat terhadap 26 personel Polres Palopo di Aula Tantia Sudirajati Polres Palopo pada Rabu pagi. Upacara Koprapot kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo, AKBP Dedi Suryadharma, beserta pejabat utama Polres Palopo dan Ketua Bayangkari Cabang Palopo. Sebanyak 26 personel yang menerima kenaikan pangkat yang terdiri dari 11 orang naik pangkat dari Aibda ke Aibtu, 13 personel naik pangkat dari Bribka ke Aibda, serta 2 orang naik pangkat dari Bribtu ke Brikpol dan Bribda ke Bribtu. Kapolres Palopo AKBP Dedi Suryadharma mengatakan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja personel. Selain itu, ia juga menekankan kenaikan pangkat turut membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas sebagai insan Bayangkara. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.